Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revi Mariska, NIM 2202036003, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban konsumen untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Baik, konsumen ketika berhadapan dengan pelaku usaha saat ini seringkali berada dalam posisi yang lemah. Ditambah lagi dengan minimnya pengetahuan konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen. Kondisi ini menjadikan pelaku usaha seringkali bersikap semena-mena terhadap konsumen. Misalnya, ketika konsumen membeli sesuatu barang dengan nota pembelian di mana nota itu tertulis bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Ketika barang yang dibeli ternyata ada cacat bawaan yang baru diketahui dan ingin ditukarkan oleh konsumen dengan barang yang baik, maka beberapa pelaku usaha berlindung di balik kalimat yang tercetak di nota bahwa barang yang dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Fenomena ini bagi sebagian orang merupakan hal yang meragukan apakah memang barang yang ternyata rusak tidak dapat lagi ditukar karena di dalam nota tertulis bahwa barang tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Adapun yang dimaksudkan dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen yang cakupannya dapat dibedakan ke dalam dua aspek, yaitu perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen. UU-PK mengatur tentang apa saja yang menjadi hak konsumen yang tertuang dalam pasal 4 UU-PK, yaitu yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 7. Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan di dalam pasal 5 UU-PK disebutkan mengenai kewajiban konsumen, yaitu yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. UU-PK sudah memberikan kepastian hukum kepada konsumen mengenai hak-haknya sebagai konsumen. Hanya saja, dalam kenyataannya konsumen tidaklah mudah untuk mendapatkan dan mempertahankan hak-hak yang sebenarnya sudah dijamin oleh undang-undang tersebut. Salah satu yang menjadi kendala adalah kesadaran hukum konsumen akan hak-haknya. Kesadaran hukum adalah perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat. Kesadaran hukum inilah yang seharusnya membentuk budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum dan budaya hukum saling mempengaruhi. Kesadaran hukum membentuk budaya hukum dan sebaliknya, budaya hukum cerminan adanya kesadaran hukum. Setidaknya ada dua hal yang terkait dengan kesadaran hukum konsumen ini. Pertama, terkait dengan pengetahuan konsumen.
sebagaimana konsumen tidak mengetahui dan menyadari akan hak-haknya, sehingga menerima begitu saja perlakuan yang tidak adil dari pelaku usaha dan menganggapnya itu sebagian sesuatu hal yang biasa saja. Mereka tidak mengetahui bahwa hak-hak mereka sudah dijamin oleh undang-undang. Kedua, terkait dengan perilaku konsumen, sebagaimana sebagian konsumen sebenarnya mengetahui tentang hak-haknya sebagai konsumen, hanya saja tidak ingin direpotkan dengan tindakan pelaku usaha yang nakal, sehingga konsumen tersebut tidak mempermasalahkan perbuatan pelaku usaha yang melanggar haknya. Hal ini berimplikasi terhadap keberulangan pelanggaran-pelanggaran oleh pelaku usaha karena mereka merasa aman, tidak ada yang menuntutnya. Sikap acuh dari konsumen ini tentunya berimplikasi pada terciptanya budaya pelanggaran terhadap hak konsumen, di mana masyarakat menganggap hal yang biasa terhadap pelanggaran hak konsumen oleh pelaku usaha. Dua hal yang telah disebutkan terkait dengan kesadaran hukum konsumen akan hak-haknya ini mempengaruhi tegaknya hukum perlindungan konsumen. Ada beberapa hal yang bisa menjadi alternatif bagi konsumen ketika terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha. Adalah konsumen hendaknya terlebih dahulu mengetahui dan memahami akan hak dan kewajibannya. Kemudian konsumen tidak berdiam diri ketika terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha. Konsumen dapat melakukan komplain secara langsung kepada pelaku usaha, misalnya minta ganti terhadap barang yang cacat dan minta penjelasan yang benar mengenai produk yang akan dibeli. Apabila komplain langsung kepada pelaku usaha tidak berhasil, maka konsumen dapat melaporkannya kepada LPKSM atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Di samping itu, konsumen juga dapat melaporkannya kepada BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum konsumen akan hak-haknya sangat penting sekali karena akan menciptakan budaya hukum yang sangat positif yang dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hak dalam hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha. Salah satu aspek penyebab terabaikannya hak-hak konsumen sehingga melihat permasalahan ini dari perspektif lain, misalnya dari perspektif pelaku usaha, adalah juga sangat penting sekali karena agar dapat melihat permasalahan ini dengan lebih komprehensif sehingga dapat menemukan solusi yang tepat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.